Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara Sepekan Minggu 7 Desember 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kembali kami ulas untuk Anda dalam program Maluku Utara Sepekan. Dan saudara dari Bumi Moluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi hari ini saudara pada Senin 1 Desember 2025. Ada informasi dari Pemprov yang menyerahkan SK 648P3K. Informasi lainnya dari Ternate sebagai bentuk kepedulian terhadap ekosistem laut. Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan bersama Netra Nusa dan Yayasan Aksi Kelola Ekosistem menggelar kampanye publik. 648 tenaga honorer yang berasal dari 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah menerima SKP 3K. Penyerahan SKP 3K dirangkai dalam upacara peringatan HUT Korpri ke-54 tahun 2025. SKP 3K diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara. Elifas Huragana, guru P3K SMK Negeri 5 Halmahera Utara mengungkapkan rasa terima kasih kepada pimpinan daerah karena telah menerima SKP 3K setelah menjadi honorer sejak tahun 2015. Diterimanya SKP 3K ini tentunya memberikan semangat dan harapan baru bagi para penerima. Di sisi lain penerima SKP 3K akan lebih mendapatkan kejelasan terkait dengan keamanan kerja, hak-hak kerja, dan kewajiban kerja. Penyerahan SKP 3K tahap 2 dan paruh waktu Provinsi Maluku Utara berjalan dengan aman dan tertib. Penyelenggaraan kampanye publik oleh Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan bersama Netra Nusa dan Yayasan Aksi Kelola Ekosistem yang bertajuk Torang Jaga Laut Torang Sejahtera berlangsung di Taman Nukila Kota Ternate pada Minggu pagi. Kampanye publik dimaksudkan mengajak pemerintah dan masyarakat Maluku Utara untuk menjaga ekosistem laut akibat maraknya praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut. Penangkapan ikan ilegal yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Jakarta, Abdul Halim menyampaikan, sepanjang tahun 2025 terdapat 30 kasus pengeboman ikan yang terjadi di Maluku Utara. Akibat dari minimnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat negara, dirinya menegaskan bahwa pembangunan yang tepat untuk Maluku Utara adalah di laut. PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dalam sambutannya menyampaikan pada masyarakat untuk menjaga laut sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Pada kegiatan kampanye publik ini, masyarakat diajak menandatangani baliho pernyataan sikap atau petisi sebagai bentuk dukungan menjaga ekosistem laut. Pada Selasa 2 Desember 2025, kembali dua informasi akan kami ulas untuk Anda, yaitu Wagub imbau ASN untuk perhatikan kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan media gathering bersama sejumlah jurnalis ekonomi dan bisnis. Intensitas hujan dan peningkatan kecepatan angin yang melanda sebagian wilayah di Maluku Utara berpotensi terjadinya peningkatan gelombang laut. Kondisi cuaca ini mendapat perhatian khusus dari Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe. Dalam wawancaranya dengan media selesai upacara memperingati HUT Korpri ke-54, Wakil Gubernur mengimbau agar ASN yang beraktivitas dengan menggunakan transportasi laut untuk memperhatikan kondisi cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan terjadinya gelombang tinggi. Imbauan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan sikap antisipatif pimpinan daerah dalam menanggapi banyaknya bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Media gathering yang diselenggarakan oleh OJK Maluku Utara bertujuan memberikan edukasi kepada media, ekonomi, dan bisnis untuk mendalami bisnis di sektor keuangan, terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara menjelaskan, kegiatan media gathering menjadi momentum untuk berbagi informasi dan memperkuat kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan media dan memperjelas tugas serta fungsi lembaga tersebut dalam pelayanan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan kolaborasi terus berjalan sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi layanan jasa keuangan legal di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan kegiatan media gathering yang dihadiri oleh sejumlah media ekonomi dan bisnis berlangsung di Bella Hotel, Ternate pada Senin 1 Oktober 2025. Saudara, pada Rabu 3 Desember 2025, ada informasi sesuai laporan triwulan 3 tahun 2025. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara sebesar 39,10%. Selain itu, memperingati Hari Disabilitas Internasional, SLB PKLK Negeri Sofifi menyampaikan agar disabilitas tidak dipandang dengan stigma negatif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Pertemuan tahunan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara tahun 2025 dengan tema Tangguh dan Mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan berlangsung Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Bank Indonesia mencatat Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional dengan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik sebesar 39,10%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa penggerak utama pertumbuhan ekonomi adalah kinerja industri pengolahan dan hilirisasi nikel. Pusat sumber pertumbuhan berada di wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara berharap adanya sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah untuk mendorong sektor pertanian, perikanan, dan sumber daya manusia yang siap bekerja dan berdaya saing. Kepala SLB PKLK Negeri Sofifi Muhammad Asrin SPD MPD menuturkan pentingnya menghadirkan lingkungan yang inklusif bagi seluruh disabilitas. Asrin menegaskan, semua orang harus dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara nyata bagi pendidikan, khususnya siswa disabilitas. Peringatan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2025 diharapkan menjadi momen meningkatkan kesadaran publik akan hak, kesempatan, dan akses yang setara bagi disabilitas. Kepala SLB PKLK Negeri Sofifi menyampaikan agar disabilitas tidak dipandang dengan stigma negatif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Perubahan sikap dan pola pikir masyarakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan. Masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa disabilitas memiliki kemampuan, potensi, dan kontribusi yang sama berharganya dalam pembangunan bangsa. Kami ucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2025. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita.
Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur. Sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain. Ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi, beradaptasi dengan zaman, menyatukan kita dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untaian doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan, guys. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Pada Kamis 4 Desember 2025, ada informasi Disperindakob berupaya untuk memfungsikan Morotai Mall. Informasi lainnya, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menggelar gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan harga serta pengendalian inflasi. Morotai Mall yang dibangun sejak tahun 2022 dan rampung pada akhir tahun 2024 lalu dirancang sebagai pusat layanan usaha terpadu maupun sentral usaha kecil menengah modern yang baru. Namun sampai akhir tahun 2025 ini belum ada investor dari pihak swasta maupun pengusaha lokal yang ada di Kota Daruba. Ramlan Drakel, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Minimum Kecil Menengah Kabupaten Pulau Morotai mengatakan, saat ini pihaknya tengah berusaha mencari investor di provinsi atau di kota Ternate seperti Mall Muara dan pengusaha konter lainnya. Kemudian upaya melobi pengusaha swasta di beberapa daerah sudah ia lakukan. Selain itu pihaknya bersama beberapa instansi terkait juga sudah berkomunikasi dengan pengusaha konter maupun toko-toko pakaian dan toko elektronik lainnya yang ada di seputar Kota Daruba untuk diajak atau dirangkul agar masuk menempati mal tersebut.
Dan alhamdulillah masing-masing dari pihak investor yang sudah dikomunikasikan, pihak yang telah diberi sinyal baik bahwa tinggal menunggu pihak investor melakukan pengecekan fasilitas dan kelayakan mal tersebut. Ramlan menambahkan, harapan besarnya pada tahun 2026 mal ini sudah bisa difungsikan karena seluruh fasilitas seperti bangunan, ruangan bahkan tangga eskalator, pintu otomatis dan lainnya sudah bisa difungsikan. Gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi kembali diselenggarakan oleh Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara. Bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia dan Bulog, kegiatan GPM berlangsung Rabu siang di Jalan 40 Sofifi. Beragam jenis kebutuhan pokok dihadirkan dalam gerakan pangan murah dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya gerakan pangan murah ini, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok di akhir tahun, serta menjaga stabilisasi harga pangan dan mengendalikan inflasi. Saudara, pada Jumat 5 Desember 2025, para pegawai di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara melakukan aksi penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap musibah yang menimpa Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Selain itu, jumlah pencari kerja di Kabupaten Pulau Morotai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Para pegawai melakukan aksi penggalangan dana di kantor wali kota Kamis pagi. Penggalangan dana merupakan bentuk kepedulian para pegawai terhadap musibah yang menimpa Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sumbangan berdatangan dari sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga tingkat SMA dan madrasah, bahkan dari sebagian masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Kurang dari 10 menit aksi penggalangan dana mengumpulkan Rp174.533.000. Penggalangan dana untuk korban banjir dan tanah longsor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Malamo, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Tidore. Hingga saat ini, bantuan penggalangan dana masih terus berdatangan dari berbagai kalangan. Jumlah pencari kerja masyarakat Kabupaten Pulau Morotai keluar daerah atau sektor pertambangan yang ada di Maluku Utara pada akhir tahun 2025 saat ini mengalami penurunan yang jika dibandingkan dengan tahun 2024 lalu. Kepala Dinas Nakertran Rosita Lasiji kepada TVRI mengatakan, jumlah pembuat kartu kuning atau kartu pencari kerja di luar daerah pada tahun 2024 lalu yang dirilis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemda Pulau Morotai tercatat sebanyak 1.787 orang. Sementara untuk data tahun 2025 dari Januari sampai dengan 30 November sesuai yang tercatat dalam buku register dan kartu kuning yang diterbitkan Nakertrans baru sebanyak 1.055 orang. Bahkan angka penurunan jumlah pembuat kartu kuning ini bisa dilihat dari 2 bulan terakhir, yaitu bulan Oktober sebanyak 76 orang dan bulan November sebanyak 44 orang. Sehingga 2 tahun terakhir dan 2 bulan terakhir ini bisa dijadikan parameter untuk sementara ini. Sejumlah informasi kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur,
banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Laut, hamparan biru, rumah bagi jutaan kehidupan yang tak terlihat dari permukaan. Di dalam dinginnya arus, raksasa lembut menari-nari, menjadi penanda keharmonisan dan keseimbangan alam yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil dan uluran tangan peduli adalah suara lantang untuk melindungi laut. Konservasi terumbu karang adalah upaya menjaga, melindungi, dan mengelola secara lestari agar bermanfaat secara ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Pada saat musim timur kami para nelayan biasanya tidak melaut. Jadi dengan adanya wisata ini kita mendapatkan penghasilan tambahan. Alam sudah menyediakan segalanya. Selamatkan laut mulai dari kita. Pelestarian bukan hanya sekedar puisi, namun sebuah aksi nyata sebagai tanggung jawab kita bersama. Jaga laut, cegah dari kepunahan, stop eksploitasi biota laut. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Anda kembali bersama kami di Maluku Utara sepekan dan berikut informasi selanjutnya. Pada Sabtu 6 Desember 2025, ada informasi tentang profiling guru dan Kepsek tingkatkan profesionalisme. Dan informasi lainnya, gerakan pangan murah menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Kegiatan profiling guru dan kepala sekolah yang merupakan program kerja pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengevaluasi kompetensi guru-guru SMA. Untuk terciptanya kualitas dan kapasitas guru melalui pembelajaran, pemerintah provinsi bekerja sama dengan Putra Sampurna Foundation untuk melaksanakan kegiatan profiling guru dan kepala sekolah. Kegiatan ini juga berlangsung di 2 kota di Maluku Utara, yaitu di Kota Sofifi dan juga Kota Ternate. Rastam Sudirman, koordinator kegiatan profiling guru menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini yaitu melakukan pemetaan untuk melakukan evaluasi kompetensi kepada 210 guru. Putra Sampurna Foundation menyiapkan 3 fasilitator serta skema pelatihan yang sama dengan mengutamakan tes kompetensi pengetahuan, wawancara, studi kasus, dan mengupload dokumen untuk melengkapi hasil profiling.
Kegiatan profiling guru akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 6 Desember 2025 dan kegiatan profiling kepala sekolah akan berlangsung dari tanggal 8 hingga tanggal 11 Desember 2025. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pangan terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Di tahun 2025, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara menargetkan adanya 72 titik lokasi untuk pelaksanaan gerakan pangan murah. Fahmi Al-Habsi, Sekretaris Dinas Pangan optimis dengan adanya dukungan dari mitra kerja, kegiatan GPM dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Sekdis Pangan menambahkan, dengan adanya gerakan pangan murah secara mandiri yang menargetkan 72 titik di tahun 2025, pihaknya mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Badan Pangan Nasional dan Bank Indonesia atas mitra kerja terbaik. Dengan adanya gerakan pangan murah ini, diharapkan dapat menstabilkan harga pangan serta mencegah inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Saudara, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Senin 8 Desember 2025 di wilayah Maluku Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara Sepekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan saudara, pimpinan beserta seluruh staf LPP TVRI mengucapkan selamat Hari Penerbang Sipil Internasional 2025. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk bergabung bersama TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.